Sobat Revolista, masih di bulan Juni, bulannya Pancasila. Apakah Sobat Revolista tahu artinya adil? Kata adil yang berasal dari bahasa Arab ini mengandung arti seimbang, sama bobotnya, tidak berat sebelah. Tentu saja untuk mendapatkan makna adil yang sesungguhnya tidak cukup dengan definisi dasar seperti itu, melainkan makna adil harus diletakkan dalam konteks proporsi. Artinya, jika definisinya seimbang, maka pada praktiknya tidak harus benar-benar seimbang, melainkan seimbang proporsional. Bingung ya? Jadi begini contohnya, jika ada beban 10 kg yang harus dibawa untuk 2 orang, definisi adil di sini harusnya masing-masing membawa 5 kg bukan? Tapi bagaimana jika 2 orang itu satu dewasa dan satu anak-anak? Sudah pasti secara adil dan proporsional, yang dewasa haruslah membawa beban yang lebih besar dari yang anak-anak. Ini adalah sebenarnya kebijaksanaan yang berlaku dalam segala aspek kehidupan, bahwa segala sesuatu itu harus selalu diletakkan pada konteksnya. Tidak bisa hanya berdasarkan apa yang tertulis atau letterlek. Mau itu urusannya dalam hukum, norma, termasuk dalil agama sekalipun. Kembali ke laptop, belajar tentang Pancasila. Berapa sila di dalam Pancasila yang mengandung kata adil? Silakan diingat-ingat sebentar. 3, 2, 1. Ya, ada 2 sila yang mengandung kata adil, yaitu sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa bedanya adil dalam sila 2 dan sila 5? Apa bedanya antara adil dan keadilan dalam konteks ini? Bener loh, selama ini ternyata banyak yang masih kebingungan membedakan antara adilnya sila 2 dan adilnya sila 5. Nah, inilah beda keduanya Sobat Revolista. Pada sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disebut adil adalah pada manusianya. Sementara pada sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disebut adil atau keadilan adalah pada sistemnya. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kehidupan yang dicita-citakan di negeri ini sebagai perwujudan tegaknya Pancasila, di mana negara bisa memberlakukan suatu sistem yang adil. Hukum benar-benar menjadi panglima, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, sehingga seluruh rakyat merasa nyaman dan terlindungi oleh sistem hukum yang ada. Tidak seperti sekarang ini, di mana rakyat justru enggan berurusan dengan hukum dan aparatnya. Inilah sistem yang adil, di mana hukum dan kesempatan berkembang adalah sama-sama dirasakan oleh semua suku, ras, agama, dan golongan tanpa ada diskriminasi apapun. Inilah sistem yang adil, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya akan benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara merata. Bukannya malah dijadikan bancaan para politisi dan para sponsor di balik pemenangan pilpres dan pilkada seperti yang terjadi saat ini. Itulah sistem yang adil yang digambarkan dalam sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, adakah keterkaitan antara sistem yang adil pada sila 5 dan manusia-manusia adil yang ada pada sila 2? Tentu saja, tanpa manusia-manusia adil, tentu saja tidak akan terwujud yang namanya sistem yang adil. Maka, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud jika tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang Sobat Revolista sudah tahu apa bedanya adil menurut sila 2 dan sila 5. Mari wujudkan itu semua dengan perbaikan pada sumber daya manusianya dan juga perbaikan pada sistem politiknya. Salam, kembali menjadi bangsa Indonesia.